Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Pada saat ini, suara kuda terdengar dari belakangnya. Begitu Wang Lin mendengar suara itu, sekelompok kuda hitam telah mendekat satu persatu. Duduk di atas kuda adalah pria kekar dengan wajah seperti pembunuh. Salah satu pria kekar melihat Wang Lin saat dia lewat dan dengan cepat mengekang kudanya dan berkata, "Hahaha, anak yang jelek, pohon uang yang luar biasa." Dia segera mengulurkan tangannya dan meraih Wang Lin. "Bu keempat, apa yang kamu lakukan?" "Bos, aku menemukan pohon uang. Jika kita mematahkan kaki anak jelek ini, kita bisa menggunakannya untuk memblokir gerbong perusahaan pengawal kekuatan surgawi di jalan. Itu lebih baik daripada memanfaatkan saudara kita sendiri." Kemudian pria kekar dengan bekas luka pisau di wajahnya memerintahkan kudanya untuk maju. "Bos, lihat!" Mata Wang Lin masih terpejam dan dia sangat marah di dalam hatinya. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan kondisinya sekarang. Kemudian ada seorang pria berbadan besar yang duduk di atas kuda segera memandang Wang Lin dan mengangguk. "Oke, bawa dia." Saat berikutnya, sekelompok ini bergerak ke kejauhan. Mereka berhenti di persimpangan jalan yang jaraknya 1.500 km. Masing-masing dari mereka segera memakai topeng, menyebar ke pinggir jalan dan menyembunyikan diri. Gerakan orang-orang ini sangat terampil. Jelas sekali mereka sering melakukan hal semacam ini. Dalam sekejap mata, satu-satunya orang yang tersisa hanyalah pria kekar dengan bekas luka pisau dan Wang Lin. "Enam kecil, ambil kuda kakakmu." Saat dia selesai berbicara, seorang pemuda kurus keluar dan membawa kudanya pergi. "Bocah kecil, anggap dirimu tidak beruntung." Pria kekar dengan bekas luka pisau itu mengeluarkan senyuman kejam saat dia menurunkan Wang Lin dan memukul rahangnya. Lalu dia menotok beberapa titik di bahu dan kaki Wang Lin dengan jarinya. Dengan beberapa suara berderak, bahu dan kaki Wang Lin hancur. Gelombang rasa sakit memenuhi tubuhnya dan butiran keringat menutupi dahinya. Namun tatapannya terus tertuju padanya, seolah-olah tidak ingin melupakan wajahnya. Pria kekar dengan bekas luka pisau itu langsung mendengus dingin. Dia segera mengambil pasta medis dan mengoleskannya pada Wang Lin, lalu dia menghilang ke semak-semak. Waktu perlahan berlalu. 1 jam kemudian, suara gerbong datang dari kejauhan dan perlahan mendekat. Kemudian, gerbong kereta tiba-tiba berhenti dan seseorang segera bergegas keluar. Saat tiba, dia menatap Wang Lin sebelum berteriak, "Pemimpin, ada mayat!" Setelah mengatakannya, dia melompat dari kudanya dan menendang Wang Lin ke pinggir jalan, kemudian kembali ke atas kuda. Gerbong kereta sekali lagi bergerak maju, tetapi saat gerbong melewati Wang Lin, tiba-tiba obor menyala di sekitar mereka dan tawa memenuhi udara. "Perusahaan pengawal kekuatan surgawi, apakah menurutmu aku tidak akan merampokmu jika kamu mengambil jalan jauh? Tetaplah di belakangku." Teriakan keras terdengar dari dalam hutan dan terlihat 18 pria jahat keluar. Seseorang dengan obor menyalakan pasta yang dioleskan pada Wang Lin. Pasta ini berubah menjadi gas yang segera menutupi gerbong. "Racun awan api!" Sebuah teriakan datang dari gerbong. Tak lama kemudian, setiap anggota rombongan pengawal merasakan seluruh kekuatan mereka meninggalkan tubuh mereka. "Itu betul, ini adalah racun spesial yang digunakan 18 pahlawan awan api. Racun ini mempengaruhi darah dan diaktifkan oleh api. Hari ini, tidak ada di antara kalian yang akan lolos." Segera pembantaian dimulai. Dalam waktu kurang dari 5 menit, lebih dari separuh tim pengawal tewas. Jeritan satu demi satu bergema sepanjang malam.
ke-18 bandit tersebut terlihat sangat kejam saat mereka membunuh tim pengawal. Kakak, bahkan ada 3 wanita di sini. Ini cukup bagi kita untuk bersenang-senang setelah kita kembali. Pria kekar dengan bekas luka pisau itu memenggal kepala seseorang dan kemudian mengambil salah satu wanita. Wanita-wanita ini cantik, tetapi wajahnya tampak pucat dan dipenuhi ketakutan. Pria kekar dengan bekas luka pisau itu tertawa. Dia menyentuh wanita itu sedikit sebelum meletakkannya di punggungnya dan membiarkannya memukulnya. 2 pria lagi dengan cepat datang dan meraih 2 wanita lainnya sambil menertawakan wanita pertama. Tak lama kemudian, kuda-kuda keluar dari pinggir jalan. Pria yang sangat besar itu mengeluarkan sebuah kotak dan melihat ke dalam. Dengan ekspresi sangat puas, dia berteriak, "Saudara-saudara, ayo kita pergi." Orang-orang ini menaiki kudanya dan hendak pergi bersama ketiga wanita yang menangis itu. Pria kekar dengan bekas luka pisau itu melewati Wang Lin. Pria kekar dengan bekas luka pisau itu melewati Wang Lin dengan wanita di bahunya dan berkata, "Bos, anak ini masih memiliki sisa napas di dalam tubuhnya. Bagaimana kalau kita menyimpannya beberapa hari lagi untuk digunakan lagi?" Pria besar itu mengangguk dan segera pergi dengan kudanya. Kemudian pria dengan bekas luka pisau itu menendang Wang Lin ke orang lain. Orang itu menangkapnya dan membawanya. Mereka semua berteriak saat melaju ke kejauhan dan meninggalkan sekelompok tubuh yang mengeluarkan bau darah yang menyengat. Saat matahari terbit, 18 orang itu sudah setengah jalan mendaki gunung. Ada sebuah desa besar di sana dengan 3 kata besar di papannya. Desa Awan Api. Semua orang telah kembali. Buka gerbangnya. Saat gerbang desa terbuka, 18 pria itu segera masuk. Tak lama kemudian, desa itu menjadi sangat ramai. Pria dengan bekas luka pisau yang sedang menggendong wanita itu turun dari kudanya dan berkata, "Bos, aku akan pergi dan bersenang-senang dulu." Setelah mengatakannya, dia memasuki sebuah rumah dan tak lama kemudian terdengar jeritan menyedihkan seorang wanita. Pria kekar ini jelas sudah terbiasa dengan hal semacam ini, jadi mereka semua tertawa. Kemudian 2 wanita lainnya juga dibawa pergi. Adapun Wang Lin, dia dijebloskan ke penjara air di belakang desa. Ruangannya benar-benar gelap dan tidak ada cahaya. Dia juga tidak bisa merasakan apapun dengan kakinya. Tubuhnya melayang di udara dan diayunkan ke depan dan ke belakang. Wang Lin menggerakkan kepalanya yang bengkak dan rasa sakit di lengan dan kakinya tiba-tiba muncul seperti api yang membakar kulitnya. Jeritan menyedihkan terdengar dari kejauhan, hanya saja jeritannya sangat pelan ketika mencapai penjara ini. Namun karena di sini sangat sunyi, jeritan itu seolah-olah bertahan selamanya. Meskipun sekelilingnya benar-benar gelap, namun dia menyadari bahwa dia terjebak di sebuah ruang kecil. Lengannya diikat dan tubuhnya dibiarkan tergantung. Udara di sekitarnya segera menutupi tubuhnya hingga menimbulkan bau busuk yang membuat siapapun mual. Wang Lin dengan cepat mengangkat kepalanya setinggi-tingginya agar dia bisa bernafas. Tampaknya seseorang yang telah kehilangan kasih sayang, bahkan lebih buruk dari manusia biasa. Mata Wang Lin terlihat tenang, namun ada sedikit kemarahan yang muncul dari rasa frustasi yang tersembunyi di matanya. Wang Lin juga merasa telah kehilangan tas penyimpanannya. Dia berpikir para bandit itu pasti telah mengambilnya. Pada saat ini, sosok cantik Liu Mei terbang di atas desa Awan Api. Namun dia bahkan tidak menundukkan kepalanya. Bagaimanapun, dia tidak tahu kalau orang yang dicarinya ada di desa itu. Saat Wang Lin merenung dalam diam, tiba-tiba matanya menjadi semakin cerah. Kandang air ini ternyata memiliki energi spiritual yang lebih padat dibandingkan area manapun yang pernah dia kunjungi setelah meninggalkan desa.
Namun energi spiritual ini tidak datang dari gunung, melainkan dari udara. Wang Lin kemudian perlahan menutup matanya dan mulai berkultivasi dengan tenang. Alhasil, seiring berjalannya waktu, energi spiritual di dalam kandang air menjadi semakin padat. Di desa awan api, obor menerangi area tersebut. Suara orang-orang yang bersenang-senang terdengar bersamaan dengan teriakan para wanita. Pada saat ini, di dalam sebuah pondok yang agak mewah, duduk seorang pria kekar dengan sebuah kotak yang terbuka di depannya. Tampak ada mutiara seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya lembut di dalamnya. Keserakahan memenuhi mata pria besar dan kekar itu ketika dia mengambil mutiaranya lalu bergumam, "Mutiara yang besar sekali. Barang ini pasti akan mendapatkan harga yang bagus." Setelah beberapa saat, dia memasukkan kembali mutiara itu ke dalam kotak dan menutupnya. Lalu matanya tertuju pada benda lain di atas meja. Ini adalah tas abu-abu. Ketika pria itu mengambilnya, dia merasa tas itu sangat ringan, seperti tidak ada apa-apa di dalamnya. Yang paling mengejutkannya adalah tidak ada resleting pada tas ini. Benda apa ini? Pria itu merenung sejenak sebelum menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencoba merobek tas itu. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, bahkan ketika pembuluh darah di kepalanya keluar, dia tetap tidak dapat merobeknya. Mungkinkah ini sutra dari ulat sutra surgawi? Kalau tidak, bagaimana mungkin aku tidak bisa membukanya? Legenda mengatakan bahwa sutra dari ulat sutra surgawi paling takut terhadap air. Tampaknya aku harus membakarnya. Pria bertubuh besar dan kekar itu segera meletakkan tasnya di perapian. Setelah sekian lama, tidak ada perubahan pada tas tersebut. Pria bertubuh besar dan kekar itu tercengang. Dia bahkan tidak merasakan panas apapun dari tasnya. Apa-apaan ini? Pria bertubuh besar dan kekar itu mengeluarkan sebilah pisau besar. Kemudian dia mencoba mengiris tas itu. Setelah bilahnya menembus tas, dia sangat terkejut. Dia mengambil tas itu dan memeriksanya dengan cermat sebelum tertawa. Harta. Ini adalah harta karun sejati. Jika aku meletakkan ini di depan dadaku, itu pasti akan menyelamatkan hidupku di momen yang penting. Aku tidak menyangka bocah jelek itu akan memiliki harta karun sebaik ini. Sayang sekali, hanya ada satu. Jika ada lebih banyak dan aku bisa menemukan cara untuk menghubungkannya menjadi satu set pakaian, itu akan lebih baik lagi. Dia dengan hati-hati meletakkan tas itu di dekat dadanya, lalu matanya berbinar dan dia bergumam. Aku ingin tahu dari mana bocah jelek itu mendapatkan harta karun seperti ini. Aku harus bertanya kepadanya. Memikirkan hal ini, dia segera berdiri dan menuju penjara air. Sepanjang jalan, setiap orang yang melihatnya akan menunjukkan senyuman puas. Terlihat ada dua penjaga yang berbicara satu sama lain saat mereka menjaga penjara air. Ketika mereka melihat pria bertubuh besar dan kekar itu, mereka langsung berkata, "Salam bos besar." Pria bertubuh besar dan kekar itu mendengus dan bertanya, "Di mana kalian membuang bocah jelek yang kami bawa kembali?" Salah satu pria itu dengan cepat menjawab, "Di ruang utara, bos." Pria bertubuh besar dan kekar itu langsung berkata, "Buka pintunya." Penjaga itu dengan cepat berlari ke samping pagar besi dan mengangkatnya. "Bos!" Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba jatuh ke tanah dan pagarnya pun roboh. Suara sesuatu yang jatuh ke air terdengar dari dalam pagar dan kemudian Wang Lin melayang keluar. Matanya dipenuhi rasa dingin dan amarah. Pria besar dan kekar itu tertegun ketika dia menatap orang yang melayang keluar. Kemudian dia segera menyadari siapa orang itu dan berbalik untuk melarikan diri. Namun dia hanya bisa mengambil 2 langkah sebelum sebuah tangan tak kasat mata menangkapnya. Dengan sekali remasan,
Dia bahkan tidak sempat berteriak karena telah berubah menjadi tumpukan darah dan daging. Segera tas itu terbang ke arah Wang Lin. Energi spiritual di dalam sangkar air akhirnya mampu melewati sebuah celah sehingga dia memiliki sedikit energi spiritual di dalam tubuhnya. Namun energi spiritual ini terlalu kecil. Setelah terbang keluar dan membunuh 2 orang, dia menghabiskan hampir seluruh energi spiritual yang dikumpulkannya. Dia segera menuangkan sisa energi spiritual ke dalam tasnya. Binatang nyamuk. Kantong itu memancarkan cahaya hijau dan seberkas cahaya hitam terbang keluar yang berubah menjadi binatang nyamuk seukuran gunung kecil. Penjaga yang tersisa ketakutan dan aroma bau pesing pun menyebar. Celana orang ini basah dan dia terjatuh pingsan. Setelah binatang nyamuk muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh yang segera menyebar ke seluruh desa. Semua suara lainnya segera berhenti, hanya menyisakan auman nyamuk yang marah. Pikirannya terhubung dengan pikiran Wang Lin. Jadi ketika dia melihat betapa lemahnya Wang Lin saat ini, dia menjadi sangat marah. Tanpa menunggu perintah Wang Lin, ia mengarahkan mulutnya ke penjaga yang tersisa dan menghisapnya, sehingga dengan cepat berubah menjadi tumpukan tulang. Setelah melepaskan binatang nyamuk, Wang Lin menghela napas lega. Meskipun dia sudah tidak punya energi spiritual lagi di tubuhnya, namun dengan keluarnya nyamuk, dia akan merasa aman. Raungan binatang nyamuk mengejutkan semua orang di desa. Semua orang segera bergegas dengan senjata. Namun setelah mengambil beberapa langkah, mereka melihat nyamuk sebesar gunung kecil. Pada akhirnya, mereka semua menghirup udara dingin dan lutut mereka menjadi lunak. Tubuh Wang Lin masih kesakitan, namun dia dengan dingin melihat ke tanah dan menemukan pria yang terluka karena pisau. Wang Lin menunjuk orang itu dan kemudian nyamuknya menyerangnya. Saat nyamuk itu bertabrakan dengan pria yang terluka karena pisau, dia mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan tubuhnya berubah menjadi bubur. Bahkan rumah di belakangnya pun ikut roboh. Nyamuk itu melayang di atas Wang Lin dan dengan dingin memandang semua orang. Saat ini semua orang di desa meletakkan senjatanya. Kaki mereka gemetar dan ketakutan di mata mereka telah mencapai batasnya. Saat ini seseorang keluar dari kerumunan. Orang ini adalah seorang juru tulis. Meski ketakutan, dia memaksakan dirinya untuk tetap tenang. Setelah keluar, dia membungkuk dan berkata dengan suara gemetar, "Abadi, tolong jangan marah. Kami benar-benar tidak mengetahui identitas Abadi sebelumnya. Kami benar-benar tidak tahu." Wang Lin menatap orang ini dan segera bertanya, "Negara apa ini?" Juru tulis itu dengan cepat berkata, "Tempat ini berada di bagian utara negara Pilu." Negara Pilu? Jadi tempat ini adalah bagian utara benua Sujaku. Wang Lin merenung sejenak dan kemudian berkata, "Gali penjara bawah tanah ini untuk membiarkan air mengalir keluar. Berapa hari yang kamu butuhkan?" Juru tulis itu segera menjawabnya dengan suara gemetar, "3 hari. Tidak, 1 hari. Kami bisa melakukannya hanya dalam 1 hari." Wang Lin mengangguk dan berkata, "Mulai." Juru tulis itu sedikit santai setelah mendengarnya. Setidaknya nyawanya telah terselamatkan hari ini. Dia segera berbalik dan berteriak, "Semuanya datang ke sini dan gali tempat ini." Semua orang di desa itu bergerak, tetapi mereka semua sangat ketakutan hingga tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Hal ini terutama berlaku untuk 16 orang sisanya yang membawa Wang Lin kembali. Wang Lin menutup matanya dan dengan tenang berkultivasi. Binatang nyamuk itu mengitari Wang Lin sekali sebelum mendarat di sampingnya. Dia sesekali memandang orang-orang di desa dengan tatapan yang kejam. Lebih dari 200 orang di desa Awan Api menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menggali lubang di penjara air. Setelah selesai, banyak air kotor yang keluar. Namun yang membuat warga kaget adalah
Airnya hanya kotor pada awalnya. Semakin banyak air yang mengalir, air akan menjadi semakin jernih, dan menjelang akhir bahkan ada aroma yang keluar darinya. Setelah 1 hari berlalu, air berangsur-angsur berhenti mengalir. Penduduk desa berhenti bekerja dan memandang Wang Lin dengan ketakutan di mata mereka. Wang Lin mengabaikan mereka. Dengan bantuan nyamuk, dia masuk ke dalam penjara lagi. Wang Lin segera duduk dalam posisi lotus dan memejamkan matanya. Adapun nyamuk itu masih berada di sisinya, dan siapapun yang mau mendekat, maka itu sama saja sedang mempermainkan hidup mereka. Setelah menunggu sangat lama dan tidak mendengar perintah dari Wang Lin, juru tulis itu dengan ragu mundur beberapa langkah. Setelah tidak melihat reaksi dari binatang nyamuk, dia semakin mundur. Penduduk desa lainnya juga mengikutinya hingga tidak ada lagi orang yang tersisa. Orang-orang ini bersiap untuk melarikan diri dari desa ketika suara Wang Lin tiba-tiba terdengar dari dalam sumur. Tidak ada yang boleh pergi. Juru tulis itu diam-diam mengerang tetapi menjawab dengan hormat. Pada akhirnya, desa awan api menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Tidak ada suara, seolah-olah seluruh desa telah mati. Suatu hari, Wang Lin membuka matanya di dalam sumur. Semua luka di tubuhnya telah sembuh. Namun, domen teh dan segel di tubuhnya sama sekali belum hilang. Dalam waktu 2 bulan ini, aku baru pulih ke tahap kedua kondensasi Qi. Setelah domen dan segel menyatu, penghalang yang dihasilkannya menjadi terlalu kuat. Aku harus mencari tempat dengan lebih banyak energi spiritual. Sayangnya jiwa asalku telah hancur dan aku hampir tidak bisa menahan fragmennya agar tidak menghilang. Jadi tidak ada cara untuk mengeluarkan mutiara penentang surga. Jika tidak, dengan energi spiritual yang terkumpul di dalam mutiara, aku dapat pulih dengan baik. Namun aku memiliki beberapa batu roh kualitas terbaik. Jadi aku tidak akan kekurangan energi spiritual untuk saat ini. Hal pertama yang harus kulakukan adalah memulihkan jiwa asalku sehingga aku bisa mengeluarkan mutiara itu. Tempat ini bukanlah pembuluh darah, tetapi udara di sini memiliki energi spiritual. Ini agak aneh. Wang Lin berpikir sejenak dan kemudian masuk lebih dalam ke dalam air. Saat ini dia melayang di atas udara dan tidak tenggelam. Intinya sedikit pulih, jadi dia memutuskan untuk memeriksanya. Namun tingkat kultivasinya saat ini masih rendah, jadi dia memutuskan ketika menghadapi bahaya, dia akan memanggil nyamuknya. Segera dia tenggelam jauh ke dalam air, namun meski airnya jernih, dasar sumurnya tertutup lapisan lumpur yang tebal. Mata Wang Lin berbinar dan tangannya membentuk segel untuk mengaktifkan teknik tingkat rendah yang sudah lama tidak digunakannya. Segera lumpur di tanah terangkat dan bau busuk dengan cepat memenuhi udara saat lumpur menyebar seperti tinta. Dia dengan cepat berenang ke atas sumur seperti cumi-cumi dan lumpur dengan cepat mengikutinya seolah-olah sedang mengejarnya. Segera Wang Lin keluar dari air dan mengganti segel di tangannya. Dengan menggunakan teknik tarik-menarik, sejumlah besar udara berlumpur keluar dari lubang. Setelah sekian lama, lumpur dibersihkan dan Wang Lin turun ke sumur sekali lagi. Setelah mengulanginya 3 kali, lumpur di dasar sumur dibersihkan dan apa yang ada di bawahnya akhirnya terungkap. Di dasar sumur, ia melihat ada formasi dengan 3 titik yang berisi batu roh. Jika itu hanya batu roh biasa, itu tidak akan banyak memberikan dampak. Tetapi Wang Lin bisa melihat garis merah di atasnya. Artinya itu seharusnya batu roh kualitas terbaik. Mata Wang Lin menjadi fokus saat dia dengan hati-hati melihat ke bawah. Tidak heran tempat ini memiliki begitu banyak energi spiritual, meskipun itu bukan aliran roh. 3 keping batu roh kualitas terbaik telah berubah menjadi abu-abu karena ditempatkan di sana entah sudah berapa lama dan hampir semuanya habis.
Namun yang menarik perhatian Wang Lin bukanlah ketiga batu roh kualitas terbaik ini, melainkan kerangka. Jika diperhatikan dari kerangkanya, itu adalah seorang wanita. Dia tampak dipaku ke dasar sumur menggunakan beberapa paku hitam. Menggunakan tiga batu roh kualitas terbaik untuk menyegel kerangka ini, sungguh orang yang kuat. Wang Lin segera mengetahui bahwa formasi ini digunakan untuk penerimaan. Dia juga menemukan bahwa hanya jari telunjuk kanan kerangka itu yang tertusuk jauh ke dalam tanah. Setelah mempertimbangkannya, Wang Lin tidak bertindak sembarangan. Sebaliknya, dia berenang ke permukaan dan bersiap untuk pergi. Tetapi pada saat ini, tas penyimpanannya mengeluarkan cahaya kuning. Sesuatu di dalamnya seolah-olah memaksa keluar. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin merasakan barang di tasnya bergerak tanpa kendalinya. Gulungan misterius yang secara tidak sengaja diperoleh Wang Lin ratusan tahun yang lalu, yang telah lama dia teliti dan sampai hari ini tidak tahu cara menggunakannya, tiba-tiba bereaksi. Sekarang dia melihat gulungan itu terbang keluar dan perlahan terbuka. Gulungan itu benar-benar hitam dan ada gelombang yang keluar dari sana. Tepat pada saat ini, kerangka di dasar sumur tiba-tiba mulai bersinar ungu. Jari telunjuk kanan kerangka itu juga bersinar lebih terang. Bola cahaya ungu seukuran kepalan tangan muncul di depan kerangka dan diserap seluruhnya oleh gulungan hitam. Kerangka itu segera hancur menjadi debu abu-abu, tetapi debu tersebut secara misterius tidak bercampur dengan udara, melainkan menutupi dasar sumur. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Setelah gulungan itu menyerap cahaya ungu, gulungan itu mulai jatuh perlahan dan Wang Lin menangkapnya. Setelah memikirkannya sebentar, dia memutuskan untuk tidak menyelidikinya dan segera keluar dari air. Saat berikutnya, Wang Lin tampak sangat bingung. Setelah merenung beberapa saat, dia perlahan membuka gulungan hitam itu. Dia melihat perubahan pada gulungan. Terlihat ada garis samar berwarna ungu yang bersinar di dalamnya. Namun jika seseorang tidak melihatnya lebih dekat, maka mereka sama sekali tidak akan melihatnya. Setelah waktu yang sangat lama, Wang Lin mengerutkan keningnya. Jika gulungan ini adalah harta yang penting, mengapa saat itu ada di tangan seorang kultivator formasi inti? Dia berpikir sejenak sebelum menyimpan gulungannya. Kemudian dia melihat ke penjara dan mulai merenung. Kerangka di bawah sumur itu sangatlah misterius. Kerangka itu disegel dengan tiga batu roh kualitas terbaik. Orang ini pasti sangat kuat. Tetapi siapa yang menyegelnya di sana? Dibandingkan dengan kerangkanya, gulungan ini bahkan lebih misterius. Apa sebenarnya cahaya ungu itu? Setelah bergumam pada dirinya sendiri, mata Wang Lin berbinar dan segera berkata, "Nyamuk, bawalah juru tulis itu ke sini." Binatang nyamuk itu tiba-tiba menyerang dan mengeluarkan suara gemuruh yang menyebabkan salju di gunung bergetar. Untungnya itu tidak cukup untuk memicu longsoran salju. Namun suara ini mengejutkan semua orang di desa, sehingga semua orang diam-diam mengerang dan tidak berani keluar. Mata binatang nyamuk itu memancarkan ketajaman saat ia menyerang dan menabrak sebuah rumah. Mulutnya yang tajam berhenti 3 inci dari juru tulis yang ada di dalamnya. Saat melihat mulut tajam di hadapannya, dia langsung pingsan. Binatang nyamuk membawa orang itu ke Wang Lin dan melemparkannya ke tanah. Ketika juru tulis itu bangun, wajahnya pucat dan matanya dipenuhi ketakutan. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.